siang. Yang juga Bang. Bang Naik nih pinter, cuman sayang masih oten. Ah, pinter masih oten. Iya, sayang. Nggak Dia ada orang pinter, pinter masih oten. masih oten. Oh, iya. Gini loh, Orang gini pinter. loh. Suatu Nggak ada orang pinter. kepintaran itu bisa datang ketika sudah bisa membedakan. Kan gitu kan? Pasti itu. Saya Jika coba membawa dihadapkan dengan suatu pertentangan itu, pasti Ya, saya bakalan memilih yang positif. Pasti saya itu. coba membuka pemikiran Anda Tapi- semuanya. Silakan. Setuju orang Kristen ini judulnya ini? Kristen ajaran tipu-tipu maksudnya kenapa itu, Pak? Salah kesehatan dan kesehatan. Ya memang iya. Ya, benar. Atas dasar apa gitu, Pak? Wah sudah banyak orang ditipu. Manusia dijadikan Tuhan kan, berarti ketipu orang. Pakai data ya, jangan menghujat, Iya. jangan menghujat. Naik ini orang baik dia nih. Ayo Naik. Pak Amaluddin, saya mengatakan kepada Anda, jika Anda mempunyai anak, anak itu akan disebut siapa? Hah? Jika kamu mempunyai keturunan, ya mempunyai seorang anak, anak itu akan disebut siapa? Anak kamu kan? Anak bayi? Iya, siapa bapaknya? Ya siapa dulu bapaknya? Siapa nama bapaknya? Itulah Jika bapaknya. Amaluddin mempunyai seorang anak, siapakah bapak anak-anak itu? Ya, saya jawab ya, boleh. Silakan. Silakan. Ya biar. Jadi ketika ibu saya sama bapak saya menikah, mereka berhubungan ya, sehingga lahir secara lahiriah ya, secara faktual. Jangan bilang ibu saya dengan bapak saya menikah. Memang tahu. Oke. Jadi gimana Memang ceritanya? tahu Gimana? tuh bapak ibunya menikah. Iya, maksudnya biar Jangan ngarang. karena Oten ini kan agak-agak tell me dia mikirnya ya. Jadi harus diterangkan secara letterlet. Nah, jadi lahirlah saya secara lahiriah ya, secara nyata faktual. Nah, Yesus siapa ibunya, siapa bapaknya? Kalau ibunya oke lah ya, Bunda Maria ya, memang dikandung dan dilahirkan Bunda Maria. Nah, pertanyaan saya, siapa bapaknya yang melahirkan benihnya Bunda Maria? Iya, Jadi siapa yang Bunda Maria artinya mengandung? pertanyaan Anda tadi saya jawab, kalau secara lahiriah, secara hubungan intim yang sesungguhnya wajar kalau dikatakan saya anak bapak saya anak ibu saya. Nah, kalau Yesus yang tidak jelas bapaknya siapa, yang hanya dikandung Bunda Maria, bahkan dikatakan diimani sebagai roh dari Roh Kudus, nggak layak menurut saya dikatakan dia itu punya bapak. Bapaknya itu adalah benar metafor sesungguhnya. Bunda Maria Allah. itu hilir karena siapa? Anak Allah itu adalah narasi metafor, bukan Allah beranak. Karena tidak pernah Allah berhubungan Maria intim itu dengan karena siapa? perempuan. Jadi sudah saya jawab ya pertanyaan Anda ya. Karena hal yang Dikatakan sama, gini Pak, Mm-mm. dikatakan gini di dalam pengajaran kami ya, sebagai umat Muslim deh, untuk memahami kalimat mubham itu atau kalimat yang metafor yang seperti Pak Andi bilang barusan, diukur dari sudut pandang, diukur dari penglihatan kepada kalimat tersebut. Pasti itu. Coba gini. Kamu itu monyet. Berarti otomatis artinya apa? Menghina dong. Kan gitu. Secara tidak langsung walaupun monyet itu adalah makhluk juga. Kan gitu. Ada penempatannya. Suatu kata itu ada penempatan sesuai tempatnya. Pasti itu. Kan gitu. Lanjut, standby. Baik. Apakah Anda hidup 150 tahun yang lalu? Karena Anda mengatakan karena melalui penglihatan Anda. Dan juga tadi
Bunda Maria itu hamil karena siapa? Sama seperti otak cerdas yang mempunyai seorang ayah yang membuat ketika ayahnya itu nikah dengan ibunya, maka lahirlah dia. Makanya dia disebut ayah siapa otak cerdas. Saya ulangi lagi ya analisis saya. Tadi sudah dikatakan metafor atau alegoris ya. Jadi anak Allah itu bukan artinya Allah beranak. Beda dengan kita manusia. Saya anak ibu saya atau anak bapak saya. Memang bapak saya yang membuahi ibu saya sehingga lahirlah saya. Dan itu anak sesungguhnya. Tapi kalau anak yang dilabelkan kepada Yesus, anak Allah, itu metafor, bukan Allah beranak. Karena tidak mungkin Allah berhubungan intim dengan manusia, dengan Bunda Maria. Namun anak Allah yang diperikatkan, yang disematkan kepada Yesus adalah makna metafor atau alegoris. Karena konteks yang sama juga dilabelkan kepada Adam, ya, Daud, Efraim, Melkisedek, Salomo, Ayub, dan bahkan sebagainya. Bahkan Israel juga dikatakan anak Allah. Apakah Allah beranak? Ya. Jadi anak Allah dalam konteks pada Yesus itu adalah metafor, bukan Allah yang beranak sesungguhnya. Begitu saudaraku ya. Udah jelas ya? Baik, siapakah yang membuat Bunda Maria hamil? Tapi ini udah jelas belum? Kalau konteks Bunda Maria hamil karena Roh Kudus atau kena kuasa Tuhan, terus anda katakan anak Allah, nggak nyambung. Gak nyambung Pak. Dikarenakan gini. Itu ayahnya siapa? Saya analogikan. Maksud Kenet ini yaitu sang bapak ini hubungan intim sama Roh Kudus kayaknya ini. Gitu ya Kenet. Makanya arah pertanyaan saya bingung. Parah ini kalau gitu. Karena di Lukas 1 ayat 37 bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi Kalau hal demikian, bahwa Anda itu lahir dari seorang bapak, ya kan? Dan sama juga seperti Bunda Maria, itu lahir, dia melahirkan karena ada sebabnya. Anda mengarahkan kata-kata anak Allah itu, anak Tuhan itu sebagai kata-kata yang jelas atau metafor? Makanya tidak salah kata. Tunggu. Anda memaknai kata tersebut sebagai apa? Karena analogi seperti otak cerdas yang mempunyai seorang bapa, sama juga Yesus Kristus Tuhan kami kan? Yang jadi pertanyaan, Anda memaknai kata anak Allah itu kata-kata yang jelas atau kata-kata yang majas? Itu pertanyaannya. Jelaslah. Karena itu tertulis Pak, bukan dalam mimpi saya Pak, tapi tertulis di dalam Alkitab. Kata-kata yang jelas atau kata-kata yang majas? Kata-kata yang jelas yang tertulis. Nah, ini kesalahan Anda di sini memaknai kata-kata tersebut sebagai kata-kata yang jelas. Padahal kedekatan antara Yesus dengan Tuhan itu sebagai seorang Bapa dan anak. Itu budaya Yudaisme memang seperti itu. Anda terjebaknya di sini, Pak. Ya sudah, kalau begitu kenapa Anda membantah? Anda sendiri yang mengatakan iya karena itu budaya Yahudi. Bingung saya. Apa yang diperdebatkan lagi Pak kalau kamu mengakui Yesus itu adalah... Ini bertanyanya bingung saya. Arah kamu kemana poin ini? Lari ke tema Kristen ajaran tipu-tipu ini. Saya tuh merasa tertipu ini. Lanjut Bang Cerdas. Tuliskan bahwa saya analogikan otak cerdas mempunyai seorang ayah, dan dari ayahnya itulah akhirnya ibunya mengandung dan melahirkan otak cerdas. Dan juga saya analogikan Bunda Maria itu lahir kenapa? Karena kuasa dari Allah kan. Semua ada kena kuasa dari Allah. Bumi itu Makanya ada juga. Ya, bumi ini ada kuasa dari Allah. Kalau manusia dikandung tanpa bapak itu ada dia, ada bayi tabung, ada sebagainya ya, itu mujizat. Tetapi Anda nggak bisa bayangkan bagaimana terciptanya jagat raya ini. Bumi ini bagian kecil dari jagat raya.
dibandingkan jagat raya bumi ini hanya sebesar biji, kurang lebih biji padi ya, apa butiran padi, dibandingkan Bima Sakti dan sebagainya. Jadi bagaimana pula penciptaan itu? Kalau itu Anda jadikan analogi. Kalau ajaran kami, penciptaan itu sudah selesai di Kejadian 2 ayat 1 dan 2 dan 3. Jadi sekarang yang ada itu adalah mengikut hukum yang firman tentukan. Contohnya seperti siang ke malam, malam ke siang, hujan turun, panas, orang melahirkan, domba-domba itu makan rumput. Itu sudah tatanan dari Yang Maha Kuasa. Begitu, Pak. Simple. Tidak repot. Apa poin Anda, Bung? Jelas saja, kami bingung narasi Anda. Poin Anda apa? Silakan. Kan Anda juga kan bertanya berlompat-lompat, makanya saya jawab juga sesuai yang Anda tanyakan. Tadi kan tentang siapa itu Yesus. Kami mengatakan dia adalah anak Allah, tidak salah. Karena saya analogikan dengan otak cerdas yang mempunyai seorang bapa tadi. Ya, kalau karena Yesus dilahirkan Roh Kudus tanpa Bapa, Anda katakan dia anak Allah, arti secara asli bukan metafor. Bagaimana pula dengan Anda nggak punya bapak, nggak punya ibu, bukan dilahirkan dari seorang perempuan? Bagaimana Henok, Melkisedek, ya, Elia dan sebagainya? Kita nggak tahu siapa bapak ibunya, bahkan tidak punya silsilah. Masih kalah Yesus. Kemudian Yohanes juga demikian ya, ibunya Elizabeth dan bapaknya Zakaria itu sudah tua renta, nggak mungkin lagi mengandung anak ya, sudah menopause. Itu juga sama halnya dengan konteks kelahiran Yesus yang tidak punya bapak, sama saja. Itu juga dari hasil Roh Kudus. Jadi sudah selayaknya Anda tuankan juga Yohanes kalau begitu, karena dia tuh lebih suci daripada Yesus. Dia nggak minum anggur, dia bapaknya orang soleh, begitu juga mamanya, ya. Bahkan dikatakan di situ narasinya di Lukas 1:13 itu dan seterusnya itu Roh Kudus ada sejak dari rahim ibunya, sementara Yesus hanya hinggap di atas kepalanya. Terima kasih. Baik, kalau Henok, Elia, atau Yohanes Pembaptis, itu mereka itu mempunyai seorang ayah yang betul-betul nyata, seperti otak cerdas mempunyai seorang ayah, begitu. Di mana Kalau datanya? dengan- Di mana datanya Melkisedek dan Henok punya ayah bapak? Sebutkan. Iya. Henok itu nggak punya ayah, Henok. Ah, parah ini. Di mana ayatnya Henok itu tidak mempunyai ayah? Anda Ada datanya. mengatakan bahwa Henok itu punya ayah, di mana datanya? Iya, ada datanya. Dia dikatakan tidak punya silsilah, tidak berbahaya. Ada datanya di Bible dikatakan dia tidak punya ibu dan bapak. Itu Bible menerangkan. Baca di Ibrani, ya. Saya paham, karena itu sudah keturunannya. Karena Allah sudah berfirman beranak itulah kamu. Orang bebas kan namanya. Oke, lanjut. Orang bebas kan namanya. Tidak repot kok. Ini ajaran tipu-tipu pula ini. Jangan nantinya takut tertipu pula aku ini sama Connect Keras ini. Tipu-tipu pula ini. Iya, sudah jelas narasi dia di Bible mengatakan dia tidak punya silsilah, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Kau bilang pula lagi ada silsilah. Aduh. Cocok tema nih ya, denom ya, cocok ya, tipu-tipu ya. Iya, kalau Adam kan tidak mempunyai silsilah karena dia ada ciptaan pertama. Yang ditanyain itu kamu kan bernarasi barusan. Henok punya bapak. Di mana datanya, bro? Iya, nanti saya baca. Buka, bro. Dari Kejadian sampai Wahyu itu, bro. Buka. Ada nggak, bro? Ada. Ya, silakan, bro. Saya tunggu, bro. Bentar ya. Jangan-jangan Anda penipu juga kayaknya. Tidak, saya bisa buktikan. Karena ada ayatnya. Udah membuka, bro. Bibelnya, bro. Kenapa? Udah dibuka Bibelnya.
Udah sebentar ya. Iya, iya. Kejadian. Iya, iya, Bro. Iya, Bro. Nah, Biasanya di Ibrani, Bro. Iya, di Ibrani 7 baca sampai 8 ya. Dia nggak punya sihir aja. Nah, ini ada kelemahannya itu ketika memaknai kata-kata yang seharusnya tidak Anda maknai. Itu kesalahan Anda. ini ayatnya ya. Kata itu penting loh. Kejadian 1 ayat 28 ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah Di sana bumi apa tercantum namanya Henok, Bro? Itu kalau di Kenapa? kejadian itu gimana? Yaitu penciptaan itu, Bro. semua keturunannya itu beranak cucu. Oh, berarti Yesus ini juga ada keturunannya juga. Makanya gitu. Yesus itu ditulis dengan Waduh, parah ini. jelas. Beda Lanjut dah, dengan Bang Otak Cerdas. Ini kayaknya penipu juga ini kayaknya. Sama yang lain aja lah, nggak ada ilmu dia sama yang lain aja. Aku lagi makan saya juga. tahu bahwa Anda tidak bisa membantah ayat Alkitab. Saya paham itu. Bukannya tidak bisa membantah, bukannya tidak bisa menjawab, tapi Anda menempatkan kata-kata tersebut saja sudah salah. Loh, saya membacakan Anda menempatkan, Anda menempatkan yang seharusnya tidak ada tempatkan. Contoh pemaknaan anak Allah aja Anda tidak memahami itu. Saya tidak menempatkan, tetapi saya membaca yang tertulis. Allah, Anda Iya. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Tentu aja Henok itu juga adalah keturunannya Adam. Beda dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu lebih keren lagi karena Tuhan akan mengadakan Ini namanya standar janda kau. keturunan Yang lain kau bilang beranak cucu, tapi untuk Yesus beda kau bilang. Itu namanya standar janda. Karena di kitab Kejadian itu Tuhan sudah bernobat bahwa keturunan perempuan ini semua tahu bahwa keturunan itu berasal dari laki-laki. Tetapi kenapa Alkitab mengatakan keturunan perempuan ini? Karena Yesus itu lahir kedagingannya itu dari perempuan yang bernama Bunda Maria kami yang tercinta itu. Ketulangannya dilahirkan nggak ya? Kok cuman yang dibahas daging aja? Kayak nggak ada tulang Yesus ini. Baiklah, saya ingin Ambulan Pak King, ambulan sudah datang. Ya, oke. Karena kita bilang mau tipu-tipu, saya ingin menguji Anda semua. Bisa nggak? Uji gimana? Mau silat? Oke, saya tanya kepada Anda. Apakah di dalam manusia nyata ini ada suatu zaman yang manusia itu hanya memiliki satu bahasa saja? Dan apa nama bahasa itu? Jauh kali pembahasanmu ini kau nggak kelar kok. Ini kita kelar dulu tentang konsep ketuhanan. Oke lah teman-temannya, shalom ya. Jangan kabur. Boleh saya bertanya sama kau? Kabur kau ya? Ini aja dia udah muter-muter kayak gasing, gak jelas. Biasalah, Bang, kaum penipu kayak gitu, Bang. Oh, ada ayatnya, oh ada datanya. Enggak tahunya dibacain di Kejadian. Itu ceritanya gimana di Kejadian itu? Itu. Nah, lanjut dulu. Bikin kopi ini lagi. kan gini, bentar ya.
inilah kawan-kawan ya. Gara-gara doktrin jadi bodoh. Bahkan mereka merusak bahasa manusia. Mereka memaknai bahasa saja seperti itu. Memaknai bahasa loh. Ini masih masalah bahasa loh. Masih bahasa yang Bocah tua, selamat siang. Selamat siang, Iya, Kristen bang. Kristen. Oke, lanjut otak waras. Kenapa masih Kristen? Hah? Kenapa masih Kristen 2026? Karena terus. karena saya suka ini. Oh, suka apa? Suka itu. Karena ini saya suka ini. Oh, itu. Itu. Karena ini Sorry, ulangi. Tadi saya ambil HP. Ada tadi orang. Gimana? Kenapa masih Kristen? bilang karena ini. Nih. Ini. Oh mabuk kau ya? Oh kena mabuk kau jadi kau tuankan Yesus gitu. Yang kedua, Jadi kau kena mabuk sehingga kau bingung. tunjukin makanannya ya. Boleh? Boleh tunjukin makanannya. Enggak perlu. Berarti kau kena mabuk. Sedap gitu Jadi bro, makanannya jadi kau sedap anggap ini. jadi kena kau mabuk sehingga kau nggak tahu membedakan mana Tuhan mana manusia. Saya ambil makanannya ya. Boleh enggak? Bos, nggak perlu. Udah tahu saya kemana arahmu. Oke. Jadi tidak ada dalil kau ya mentuhankan Yesus ya. Hanya klaim ya. Enggak musal-musal. Aduh. Kapan kalian bisa bertobat ini ya? Aku sudah tobat ya. Saya mantan penyembah Yesus sudah tobat. Kau yang perlu ditobatkan. Karena kau tuh salah sembah. Kasihan kali. Kok justru kau yang perlu dikasihani. Kau nggak bisa membedakan mana Tuhan mana manusia. Karena Bible menegaskan ya, akulah Tuhan Allahmu, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum dan sesudahku. Yesus itu adalah Tuhan yang dibentuk dari hasil konsili. Itu fakta. Kenapa? Karena semasa Yesus hidup selama 33 tahun, Hasil konsili. oh itu fakta ya, nggak bisa kebantah. Konsili Nikia. Iya. Ngarang aja. Fakta. Selama Yesus hidup, tidak pernah orang mengatakan dia itu Tuhan, tidak pernah orang menyembah dia, tidak pernah orang menyembah dia, ya. Iya, bahkan dia dikatakan nabi. Dia sendiri mengaku dirinya nabi, ya. Markus 6 ayat 4. Lu kok kan bebas? Markus 6 ayat 4, Lukas 4 ayat 4, Yesus menyatakan diri nabi. Bahkan orang-orang sejaman dia menyatakan diri nabi. Telah nyata bagi kami engkau seorang nabi. Kemudian ayat lain dikatakan Hosana, Hosana, inilah Nabi Yesus. Dia nabi. Kalau sudah dikatakan nabi, nabi artinya orang yang menerima firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan. Jadi nggak mungkin nabi menjadi Tuhan. Jangan ngomong boleh. Nggak mungkin. Ya kau bantah pakai data. Kalau sudah nabi, kalau sudah nabi, sudah mungkin nggak mungkin. Jangan kayak Oten. Iya dia nabi, dia Mesias, dia domba, dia hamba. Aduh semua diborong. Dia manusia. Nggak bisa gitu. Ya bantah pakai data. Ya bantah pakai data. Yang pertama saya mau bilang, tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang dinyatakan yang langsung malaikat mendeklarasikan bahwa hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Jadi Yang lahir Tuhan atau manusia? Anaknya siapa itu? Anaknya siapa? Anaknya Bunda Maria. Bunda Maria melahirkan anak laki-laki manusia. mulai panas. Yang kedua, itu sudah satu ya. Enggak, dulu. Ayat ke-12-nya itu yang Dengar dulu. baca ayat ke-12-nya ditemukan Tuhan atau seorang bayi itu.
mulai panas nih. Nah, bukan gitu. Anda membaca Lukas, tapi Dengar dulu tidak. yang kedua. Jangan kedua. Bahas Jangan di Lukas dulu. ini. Ya, Aduh, ini Lukas nggak 2 jadi nomor kalau- 11 engkau baca, sedangkan Nah, nomor nanti 12-nya engkau nggak saya baca. Mau saya catat dulu ya. Lukas 2. Itulah, jangan tipu-tipu Kristen. Nah, sekarang yang kedua. Kristen ini tipu-tipu kalau gitu. Yang kedua. Itu sudah jelas ya. Apanya yang jelas? Ini Tuhan atau seorang Dengar bayi? dulu, kau Itu diam. Ah, udah, baca kau Lukas saya 2 mati nomor 11 juga. engkau bawakan. Nah, yang kedua. Apanya yang ke-12? Data yang ke-12-nya. Seorang manusia kalau bukan Tuhan yang mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Sejak kapan Yesus itu diangkat menjadi Tuhan? Ah, parah kau. Aku tidak ada seorang manusia pun yang mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Ya, Dia orang berkata, Kristen lah. "Aku adalah Orang jalan." Kristen yang mengangkat. Mana? Dengar dulu. Dia Apanya? Engkau mau mendeklarasikan mengajarkan dirinya, tipu-tipu di sini? Yesus Engkau mengajarkan sendiri. tipu-tipu di sini? Yesus sendiri berkata, tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang bisa mendeklarasikan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Iya betul. Yesus ini bukan Tuhan. Dengar dulu. Dia mendeklarasikan dirinya pada aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bukan cuma jalan, tapi dia adalah kebenaran, dia adalah hidup. Kalau Barang jalan bro, siapa jalan ini tidak- banyak bro. Jalan Barang tol, siapa tidak jalan God. Ini melalui yang mana bro? aku. Ini lurus semua bro. Barang siapa tidak Ini melalui tipu-tipu aku, dalam Kristen ini artian kayak barang gini ini. siapa tidak percaya kepadaku, dia tidak akan sampai kepada Siapa yang nggak tahu jalan? Oten nggak tahu jalan. Ajaran tipu-tipu Oten Oten ini. nggak tahu jalan. Nih Gitu. tak tunjukin. Nih jalan nih. Ini jalan. Gitu loh. Tuh lurus. Sekarang aku bertanya nih. Tuh lurus tuh. Bertanya. Tunjukkan. Oke, di sini yang diajarkan Yesus ini punya Tuhan. Tunjukkan padaku. Oke. Buktikan padaku. Yesus kalau ini kalian tidak punya kuasa. juru- Bisa saya menunjukkan bahwa Yesus ini Dengar dulu, bukan dengar Tuhan. pertanyaanku. Lah, Tunjukkan kalau engkau tidak bisa kalian- menjawab. Engkau nggak bisa menjawab. Engkau bernarasi tadi membawakan yaitu Lukas 2 nomor 11, tapi nomor 12-nya engkau nggak baca. Tunjukkan Di nomor padaku. ke-12-nya itu menemukan Tuhan atau seorang bayi di sana. Inilah suatu kebodohannya orang Kristen seperti Anda. Tunjukkan padaku. Seorang bayi dianggap Tuhan kalau gitu. Tunjukkan padaku Kak, jikalau engkau mempunyai juru selamat, mempunyai jalan kebenaran dan hidup, tunjukkan padaku. Mau menunjukkan kepada orang bodoh pasti nggak diterima kan? Tidak ada malu. Udahlah kalau Bukan nggak ada bukan satu malu. Dinas Malu, Siratal nggak Mustaqim bisa. udah ada di sini. Kalau seorang manusia yang menunjukkan jalan, jalan yang lurus katanya. Sedangkan Yesus ini masih belajar. Yesus masih sekolah. Bro, saya tuh nggak emosi bro. Saya pertanyakan, bro. Tidak bisa menjawab. Bocah tua. Saya bertanya kepada Anda. Ini realnya. Kalau Tuhan beranus ini nyocok apa enggak kalau Tuhan beranus? Udah hilang. Inilah karena Kristen ini ajaran tipu-tipu, sering menipu aku ini pelan. Ditipu kau. Tertipu, Yesus dianggap Tuhan, ternyata manusia di sini. Ya iyalah. Yang mana yang benar? Kata malaikat, kau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ada malaikat datang satunya katanya, telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Banyak malaikat. Ya, dia membawakan data di Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tapi nggak dibaca nomor 12-nya. Kamu akan menemukan seorang bayi berlampin di sana. Ini bayi ini bayi Tuhan atau bayi Bayi Tuhannya. parah
salah kan? Makanya Oten ini ya kadang-kadang Tuhan mereka kayak sungkokong. Kadang-kadang Oten ini serasa apa namanya patung. Jangan-jangan terbuat dari semen 3 roda ini Tuhannya Kristen ini. Ya iya, makanya Sembaba itu telah lahir kembali menjadi bayi. Sembaba pernah mati, ya kan? Tapi lahir kembali menjadi bayi. Makanya Oten ini dengan pengajaran apa yang menuhankan Sembaba itu, Buddha. Nggak ada bedanya. Mereka kalau bergabung, Buddha. mereka kalau bergabung setuju. Karena mereka juga meyakini bahwa Tuhannya lahir kembali, yang sudah pernah mati itu. Maksudnya Anda ini Tuhan beranus ini mereka ini gitu loh. Ya. Setuju. Sembaba itu lahir kembali. Coba cerita Sembaba itu. Naikkan Oten moderator, naikkan Oten. Saya tuh ngisi perut dulu ya, pelan. Ya. Perlu bensin kan? Tapi sebenarnya gini. Cuman kalau masalah Sembaba tadi ceritanya sama gitu. Bahwa Sembaba mati, cuman bedanya bukan bangkit, tapi lahir kembali, menjadi bayi lagi gitu. Sembaba itu menjadi bayi lagi, lahir kembali. Beda dengan Oten, tapi mereka lebih setuju bahwa lebih mendukung Oten gitu, karena konsepnya mirip, sama gitu. Agak ada banyak kesamaannya dengan itu. Nah, yang bermasalahannya ini, Yesus ini orang mana? Dan apakah benar nama Yesus ini nama manusia atau patung yang mereka sebut Yesua? Tuh. Karena enggak ada belum yang merasa Oten multi lah. Yesua, Jesus, apa itu? Dewa Zeus, ya kan, Dewa Zeus. Yang digambar, dibentuk hanya, tapi ajarannya yang dicaplok itu ajaran para nabi, kisah-kisah para nabi, sejarah-sejarah para nabi. Tapi itu pun nggak ada yang diimani. Dari ajaran para nabi, kisah para nabi nggak ada. Tetap mereka menuhankan manusia.
mana yang gila dan mana yang mabuk. Mana, nih.